Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam nama budaya. Saya Ida Ayu Ketut Astiti, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Mengui Kabupaten Badung, akan memaparkan tentang monolog refleksi, tugas demonstrasi kontekstual, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang memiliki unsur dilema etika. Di satu sisi, kita dihadapkan pada pilihan keputusan yang benar secara aturan, namun tidak benar dari sisi nilai kepedulian dan kesetiaan. Sebaliknya, keputusan itu benar dari sisi kepedulian dan kesetiaan, namun tidak benar secara aturan. Tentu sangat sulit dan bingung membuat suatu keputusan atas dua hal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Lalu, keputusan apa yang akan kita ambil? Dalam kondisi dilema etika adalah suatu tantangan mengambil satu keputusan yang tepat dan efektif dan kreatif di antara dua opsi keputusan yang saling bertentangan. Keputusan yang tepat dalam lingkungan pendidikan secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpinnya, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid sekolah tersebut. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang meliputi 4 paradigma untuk mendalami kecenderungan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang melandasi cara berpikir, 3 prinsip yang selama ini dianut, dan 9 langkah dalam menganalisis kembali keputusan-keputusan yang telah dibuat, serta menguji pengambilan keputusan kita sendiri. Apakah keputusan tersebut sudah efektif atau tepat sasaran? Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya nanti? Pertama, di lingkungan sekolah, saya akan berkoordinasi dan minta izin dengan kepala sekolah dan pemangku kebijakan untuk bisa berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan guru, baik secara langsung dengan tatap muka maupun melalui sumber-sumber belajar yang bisa diakses di blog, YouTube, dan media sosial yang berisi contoh-contoh kasus dilema etika yang sering dihadapi guru di lingkungan sekolah, serta langkah-langkah dalam mengambil dan menguji keputusan. Di lingkungan asal, saya akan berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika kepada anggota keluarga, rekan ibu-ibu PKK, sanak saudara, melalui obrolan-obrolan ringan, dengan menggunakan contoh-contoh kasus dilema etika di lingkungan tersebut. Dalam penerapannya, saya akan mengamati, menggali kasus-kasus dilema etika, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan asal, dan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu, saya akan mengimplementasikan proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga mendapatkan keputusan yang tepat dan efektif. Apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Pertama, saya akan bercermin pada diri saya sendiri, menggali kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi sendiri di lingkungan keluarga, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kedua, di lingkungan sekolah, saya akan mengambil 1 atau 2 kasus siswa di kelas, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya juga akan berbagi cerita kasus dilema etika dengan rekan sejawat dan bersama-sama menganalisisnya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini? Besok? Minggu depan? Hari apa? Perlukah saya catat sehingga saya tidak lupa? Dalam menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut, saya akan mulai hari ini untuk mencatat kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi di lingkungan keluarga. Selanjutnya, besok saya akan berdiskusi, menganalisisnya bersama anggota keluarga dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mulai minggu depan, saya akan mencatat kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi di lingkungan kelas dan menganalisisnya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saat ada kesempatan mengobrol dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, saya akan mencatat kasus dilema etika yang dihadapi oleh rekan-rekan di sekolah dan bersama mereka kami akan menganalisisnya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Siapa seseorang yang akan saya ajak menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Di lingkungan keluarga, saya akan minta bantuan suami dan anak-anak sebagai pendamping dan teman diskusi untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan efektif. Di lingkungan sekolah, saya akan minta bantuan kepala sekolah, teman-teman di komunitas praktisi CGP untuk mendampingi dan memberikan masukan dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga saya mampu mendapatkan satu keputusan yang tepat dan efektif. Bapak Ibu, demikian refleksi monolog saya. Terima kasih. Salam hebat, tetap semangat. Wassalam, Om Santi Santi Santi, salam sejahtera, salam Namo Buddhaya.